Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur oleh karena kemahakuasaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami sungguh luar biasa. Kami senantiasa menerima segala sesuatu yang baik, pemberian Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa kami rasakan. Dan saat ini Tuhan memelihara kami dengan sungguh luar biasa, memelihara tubuh jasmani kami, dan terkhusus pada saat ini Tuhan memelihara kerohanian kami lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini. Mari Tuhan Kau memberkati pembacaan firman Tuhan ini sehingga menjadi sarana bagi kami untuk kami terus mengarahkan hidup pada kekudusan Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengantarkan firman-Mu, mari Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita saat ini, Ibu Bapak Saudari-saudara, diambil dari Ezra pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ezra pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atas korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran pada waktu pagi dan waktu petang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini adalah pembangunan dimulai dari dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita kita pada saat ini, cerita Alkitab pada saat ini adalah tentang pulangnya bangsa Israel dari pembuangan. Nah, jadi orang-orang ini yang lalu mengalami masa pembuangan di Babel, dan pada saat ini kemudian mereka pulang kembali. Jadi pada saat itu Babel dikalahkan oleh Persia, dan di pemerintahan Raja Kores, yaitu Raja Persia, kemudian Tuhan menggerakkan Kores untuk membuat orang-orang yang ada di pembuangan ini pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, termasuk orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan Babel. Mereka juga kembali pulang. Nah, pada saat mereka sudah pulang ke kotanya masing-masing, mereka sudah menetap, maka kemudian mereka bersepakat untuk berkumpul di Yerusalem dan mulai membangun mezbah Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembangunan mezbah Allah ini adalah pembangunan awal sebelum pembangunan ulang bait Allah yang kedua. Jadi bait Allah yang dulu dibangun oleh Salomo itu sudah dihancurkan oleh Babel. Nah, kemudian ini pada saat mereka kembali dari pembuangan, mereka kemudian akan membangun bait Allah yang kedua. Nah, sebelum pembangunan ini dilaksanakan, mereka membangun mezbah terlebih dahulu. Mereka mengadakan persekutuan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pembangunan secara fisik. Menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembangunan mezbah ini mengawali pembangunan bait Allah yang kedua. Dari sini kemudian kita bisa belajar bahwa
sebelum pembangunan secara fisik gedung Bait Allah kedua itu dikerjakan, mereka memulai dengan membangun kerohanian di dalam diri, membangun relasi yang benar dengan Tuhan, membangun relasi yang benar dengan sesama, kembali mengarahkan hati, pikiran, menyandarkan hidup kepada Tuhan. Karena mereka juga menyadari yang namanya pembangunan secara fisik gedung itu bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa pembangunan di dalam diri, pembangunan spiritualitas, pembangunan kerohanian di dalam diri adalah hal yang penting sebelum kita melakukan hal-hal dalam aksi-aksi yang nyata di luar. Karena pembangunan di dalam diri ini adalah sebuah penguatan, sebuah peneguhan dalam diri, komitmen untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita mulai bersama-sama, melanjutkan bersama-sama, terus membangun kerohanian kita, terus menyegarkan spiritualitas kita, sehingga aksi-aksi kita keluar, baik itu tutur kata, tindakan, dan sikap-sikap kita, itu bersumber dari spiritualitas, dari kerohanian, dari relasi yang benar antara kita dengan Allah. Sehingga segala tindakan-tindakan kita menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan berkat, menghadirkan kasih di tengah-tengah kehidupan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar dari bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan perkenankan kembali ke tempat tinggal mereka, dan mereka memulai pembangunan Bait Allah kedua dengan membangun mezbah, dengan mengadakan persekutuan, dengan doa, dengan pemulihan relasi dengan Tuhan. Mereka membangun spiritualitas mereka dari dalam diri mereka, sehingga dimampukan untuk melakukan segala kegiatan, segala aksi-aksi di luar. Salah satunya adalah pembangunan Bait Allah kedua. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga menjaga kesegaran kerohanian kami, kesegaran spiritualitas kami, sehingga segala aksi kami, tindakan kami, sikap kami, semuanya ini bersumber dari Tuhan dan dapat menghadirkan cinta kasih, damai sejahtera, dan berkat bagi sesama. Kami akan melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.